Nah, dan kita juga lihat selama kemarin-kemarin ISG rally kan juga karena salah satunya faktor inflow asing gitu. Nah, itu yang sampai sekarang saya pegang bahwasannya selagi kalau misalkan inflow asing cukup besar dan itu stabil, itu kita mungkin bisa menilai bahwa pasar udah mulai normal gitu. Tapi kalau selagi asingnya outflow terjadi, kemudian terjadi outflow lagi, terus ini beberapa hari ini ada inflow cuman kecil banget, ya jadi saya menilai masih belum begitu bagus. Nah, begitupun juga ketika Juli saya nggak tahu, tapi kalau Juni mungkin masih hampir sama seperti sekarang ini. Jadi fokusnya adalah kalau misalkan bisa profit di dalam jangka waktu pendek, ya kita ambil dulu lah. Kita targetin 5-10% udah profit, kita take profit dulu gitu. Jadi itu yang strategi yang mungkin cukup efektif dan cukup aman gitu Mas. Oke, yang penting konsisten gitu ya. Jadi konsisten, ya. Cuan gitu, take profit 5-10% sudah lumayan, apalagi kalau konsisten harian gitu ya. Itu Iya, benar. Lumayan gitu. Nah, kita masuk ke bahasan sektor ini kan, kalau kita lihat utamanya mungkin komoditas. Ya, ini komoditas juga masih menjadi pilihan bagi para investor, walaupun agak cenderung sideways kalau saya lihat ya, Mas, untuk pergerakan saham sektor komoditas. Tapi masih mencerminkan kan untuk menjadi pilihan sampai kuartal 3 mungkin, atau justru sampai akhir tahun sebenarnya saham sektor komoditas, kalau memang masih memanas secara geopolitik dan harga komoditas masih naik nih. Oke, kalau komoditas khususnya mungkin kita bicara batu bara, mungkin batu bara, nikel gitu. Itu menurut saya itu adalah sektor yang masih cukup memadai sampai kuartal 3 mungkin ya, walaupun akan cenderung sideway dan cenderung naiknya pelan-pelan dan sideway gitu. Nggak yang langsung naiknya seperti kemarin gitu. Karena di satu sisi kita melihat kalau misalkan harga batu baranya terjaga di atas 400 dan mungkin 300-400, itu masih memberikan sentimen yang positif lah untuk saham-saham batu bara salah satunya. Terus juga kita lihat rupiah melemah itu kan artinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas itu dengan biaya produksinya menggunakan dolar itu kan lebih menguntungkan, Mas. Artinya kan biaya yang mereka harus bayarkan menggunakan kurs dolar itu kan lebih sedikit ditekan, lebih murah lah ketimbang ketika rupiahnya lagi menguat. Cuman satu masalah yang mungkin dipertimbangkan itu adalah soal biaya penggunaan minyak mentah, atau kan kayak bensin segala macam, biodiesel segala macam itu kan kalau misalkan harga used oil-nya atau harga Brent oil-nya ketinggian, itu kan juga bakal menambah biaya. Jadi namun kalau gue lihat so far komoditas itu masih cukup bagus untuk kuartal 3 lah, Mas. Cuman enggak bakal naiknya yang signifikan. Mungkin bakal sideway, naik pelan-pelan gitu, Mas. Oke, jadi memang masih cukup diperhatikan oleh para investor atau para pasar gitu untuk sektor komoditas. Ada beberapa saham sektor komoditas juga yang cukup menarik, tapi tentunya silakan Anda screening sendiri gitu. Jangan sampai kita dikira pom-pomin saham di sini ya. Iya. Oke. Pertanyaan dari teman-teman. Ini kita bantu buat teman-teman yang mau bertanya. Karena ada yang bertanya juga nih. Ini ada 2 orang yang bertanya saham MTEK dan juga SCMA. Ini katanya, gimana kok dari profit jadi minus? Teknikalnya kok gapnya gede-gede banget ya kok. ARB gapnya gede banget di level 1935 ya sekarang ya? Ya, di 1940 hari ini. ARB lagi. Mana? MTEK Arto tuh satu sisi juga sepertinya ada yang sell off gitu kalau dari cara buangan marketnya gitu ya. Harusnya kalau misalkan tadi Mozzarella bilang dari profit sampai rugi lagi, harusnya hal-hal seperti itu harus digunakan istilahnya trailing stop gitu. Benar.
ya kan? Karena profit itu tetap gimana pun kita harus jaga, kita harus tahu batas-batas trailing stopnya seperti apa. Jadi ya untuk sekarang MTech ya kita harapkan dia bisa rebound besok atau mungkin 2 hari lagi ya. Saya rasa kemungkinan bakal rebound di sekitar area-area 1900 sampai mungkin sekitar 1850 gitu. Oke, 18 gitu. Dan 1900 mungkin area-area yang patut ya bagi teman-teman, tapi tetap disclaimer on lagi ya buat teman-teman. Oke, buat teman yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bisa taruh di kolom Q&A. Nanti saya akan naikkan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung tentunya. Nah, kita masuk ke hari ini juga cukup menarik kalau kita lihat secara sektoral ya. Kok itu adalah basic industri atau basic material sebenarnya. Bahan baku hari ini mengalami penguatan 2,28% begitu ya, bahan baku. Materials. Ada beberapa emiten yang hari ini juga mengalami penguatan. Kalau saya tidak salah, Bell juga ini sangat ini kita kira-kira gitu ya, karena emang nggak ada yang tahu sebenarnya pergerakan suatu emiten pasti apa. Nah, untuk basic industry utamanya mungkin kebutuhan dasar gitu. Hari ini juga UNPR kalau saya tidak salah menguat ya kok ya. Nah, ini seperti apa? Oke, kalau kita lihat sebenarnya mungkin gue nggak ngomong ke basic industry, basic industry ya, tapi lebih ke defensif lah. Karena kita lihat beberapa semenjak marketnya turun itu justru sektor defensif, consumer terutama itu yang menguat cukup baik gitu dan bertahan gitu. Di saat marketnya digebuk segala macam, mereka cukup kuat untuk bertahan. Dan kalau tadi Mas Gibran juga sempat menyebutkan UNVR, ya UNVR hari ini secara teknikal breakout di level 4890 4900 ya, dimana itu by technical itu ada pola flag pola pennant atau continuation pattern, dan hari ini dia bisa berhasil breakout. Kemungkinan kalau besok dia koreksi ke sekitar 4910 itu juga masih bagus gitu untuk UNVR. Dan targetnya kalau saya lihatnya targetnya mungkin di sekitar 6000 kalau untuk UNVR ya. Dimana momentum di sektor defensif sekarang juga masih jalan, harusnya 6000 nggak terlalu susah Mas gitu. Oke, berarti untuk sektor defensif seperti consumer masih cukup bisa diperhatikan juga ya kok ya? Iya benar, masih cukup bagus lah. INDF, ICBP juga masih cukup baik, masih cukup bagus. Oke, kalau retail nih teman-temannya consumer ya, ini gimana kalau untuk retail mungkin kita lihat retail MAPI ya, MAPI LPPF itu LPPF mungkin buat sekarang itu by technicalnya lagi konsol, dan kemungkinan dia secara weekly, kalau misalnya kita lihat weekly, dia ada sedikit pola flag pattern. Nah, tapi better sih kalau kayak gini kita watch dulu, wait and see dulu. Kita lihat kalau misalkan dia bisa breakout di sekitar 5850, itu bakal menarik untuk LPPF. Kemudian retail itu ada MAPI. Ya, MAPI ini by trend ya, dia uptrend dan sekarang hari ini berhasil rebound di supportnya 865. Menurut saya MAPI masih cukup menarik, di mana harusnya mungkin targetnya itu di sekitar 985 kalau misalkan dia bisa berhasil breakout di sekitar 935 gitu. Oke, kalau itu untuk MAPI 935 berarti bisa dikatakan akan membentuk candle lagi di atas gitu ya, karena hari ini berhasil 865. Iya benar, karena MAPI termasuk salah satu saham uptrend yang cukup rapi gitu Mas. Benar. Cukup bagus sih kalau untuk MAPI. Oke, iya kalau kita lihat candlenya memang rapi banget gitu. Ya, trennya kan naiknya pelan-pelan, koreksi naik lagi, koreksi naik lagi. Jadi itu by teknik dari sisi teknikal itu salah satu saham yang cukup bagus lah gitu dan lebih aman gitu. Oke, buat teman-teman mau bertanya
silakan di kolom Q&A. Jangan lupa juga untuk capture Instagram Live di malam hari ini. Jangan lupa mention ke @joincuans dan juga @hotcommunity. Tulis caption kamu sekreatif dan semenarik mungkin. Nanti ada hadiah buat kamu tentunya yang menanti. Tentunya ya. Jangan lupa juga di-mention di Instagram story kamu. Nah, saya naikkan dulu pertanyaan di malam hari ini. Oke. Ini dia. Oke. Ada dari SC Riswa ini ya. Sektor pilihan untuk situasi sekarang ini seperti apa sih gitu kok? Oke, kalau sektor pilihan untuk sekarang mungkin salah satunya sektor defensif ya. Tadi sempat kita udah ngobrol, kemudian gue juga melihat kayaknya batubara juga masih cukup oke. By technical pun saham-sahamnya uptrend cenderung sideways, jadi itu masih cukup bagus. Karena apa? Karena kalau kita trading di saham yang uptrend dan cenderung uptrend ke sideways, itu risknya jauh lebih aman lah ketimbang kita trading di saham yang downtrend gitu mas. Jadi kalau for sure kita lihat beberapa saham batubara itu DOIT, Indi, PTBA, ITMG, UNTR itu cukup bagus lah. Itu kita buy and hold pun untuk beberapa hari juga masih cukup tenang gitu ketimbang kita nyari yang emang secara teknikal dia downtrend itu jauh lebih susah untuk di trading. Apalagi kalau kita lihat tadi kok sempat nyinggung DOIT masih ada di level-level 575 deh kalau saya nggak salah. Walaupun hari ini koreksi. Ya, 575. Iya, benar. Short term-nya DOIT itu double bottom. Double bottom hari kemarin breakout di level 565 dan benar. 560 itu adalah Fibonacci 0,5%-nya. Jadi hari ini pun dia koreksi hanya menyentuh di level 560, habis itu dia naik lagi. Jadi throwback atau retrace-nya hari ini untuk DOIT itu masih cukup bagus. DOIT salah satu favorit yang cukup bagus, Mas. Gitu. Iya, ini kalau bisa jujur favorit saya juga. Favorit. Ditaruh hari jual cuan gitu. Yang penting anak tahu titik support untuk masuknya. Nanti kalau berhasil resistnya ya tinggal jual, nanti tunggu lagi di support. Jadi enak buat Iya benar. Setuju. Oke, kita naikkan lagi saham selanjutnya nih. Banyak banget yang nanya-nanya nih. GZZO Plantation ini. Gosco jujur ini kebetulan ada yang nanya. Gosco itu bagus. Hari ini saya tadi sempat ngecek ada yang akumulasi, tapi besok antara kita misalkan kalau ada yang masih belum punya dan pengen nyoba, mungkin ini sebelumnya disclaimer on dulu, ini cuman view secara teknikal ya, nggak ngajak untuk beli apa gimana. Cuman by technical antara kalian belinya di area sekitar 185 sampai 191 atau better dia tunggu dia breakout di sekitar area 198 atau 200. Nah, itu cukup menarik untuk Gosco. CPO CPO yang kecil-kecil mulai menarik sih. Selain Gosco ada SIMP juga cukup menarik. Kemudian TAPG juga cukup menarik ya. Jadi yang kecil-kecil udah mulai menarik gitu. Cuma yang gede kayaknya belum sih. Karena mungkin agak berat juga mau diangkat kalau yang gede-gede mas. Kalau yang kecil-kecil. Ya, apalagi kan isu ini ya mas, isu DMO itu juga masih belum kelar gitu. Iya, ini kalau kita lihat candle Gosco juga cukup ya rapi-rapi juga. Iya. Lihat. Cukup bagus. Rebound di atas 190 mungkin ya. Kalau mau nunggu di situ resistennya atau enggak tunggu koreksi dikit di level 180-an ya kok ya. Yes, benar. 185 lah. Itu cukup bagus. Malah cukup baik juga untuk dipegang, tapi disclaimer on juga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau silahkan untuk bisa taruh di kolom Q&A. Kalau tadi ada yang bertanya Arto, tadi sebenarnya udah dijawab sama tapi Arto, saya persilakan ya, ada yang nanya soal Arto. Oke, boleh. Jadi kalau view Arto secara teknikal kemungkinan penurunannya akan sampai di sekitar by technical mungkin akan turun sampai sekitar 6.400 atau 6.500 lah. Mungkin di area-area itu akan ada rebound, akan ada konsolidasi dulu.
Karena apa? Karena ini Arto juga turunnya cukup masif tiap hari ARB ini bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seminggu hari kerja itu dia ARB terus. Jadi kalau emang belum punya mungkin jaga dulu ya, jangan masuk karena risknya terlalu besar. Apalagi kalau misalkan kalian yang bukan terbiasa trading cepat, itu jangan, menurut saya sih jangan gitu. Kayak iya. Gitu. Candle-nya juga buangannya ngeri-ngeri juga ya. Buangannya datar turun ke bawah. Datar. Nggak ada. Kalau orang buangnya nih. Oke. Nah, tapi kalau kita sebenarnya dengan secara IHSG secara general juga ya kok. Berarti 2 hari penguatan IHSG ini masih harus juga cenderung di apa ya? Di wait and see investor ya, yang bener. Jangka menengah dan panjang gitu ya? Iya benar. Mungkin kalau untuk investor yang jangka menengah hingga jangka panjang ini mungkin kita wait and see. Even mungkin kalau yang trader swing mungkin ini bakal jauh lebih diam dulu lah istilahnya. Nah, momentum-momentum seperti ini memang biasanya yang paling bisa kita untuk mencetak profit itu adalah yang scalper, kemudian yang fast trade mungkin mainnya day trade. Nah, itu masih memungkinkan gitu. Tapi kalau yang swing itu masih juga cukup susah. Nah, namun kalau saya di satu sisi ini salah satunya jadi kesempatan kita ketika market turun, itu jadi kesempatan kita buat kita sebagai investor jangka panjang untuk kembali bisa beli saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, dan bisa beli di harga yang cukup murah gitu Mas. Jadi ini jangan dilihat bahwasannya penurunan market ini jadi satu momentum yang jelek, tapi kita harus melihat di satu sisi lain kita belajar dari kasus pandemik 2020 di mana market terjun BCA. Kapan lagi di saat itu kita dapat BCA dengan harga yang cukup murah, kemudian BBRI, dan kapan lagi kita lihat BCA di saat kenaikan di hari itu tanggal 26 Maret, BCA ARA, BBRI juga ARA. Nah, itu momentum-momentum itu sebenarnya harus kita perhatiin. Jadi ketika market turun, emang kebetulan kita cash-nya juga masih cukup banyak, ya itu jadi kesempatan kita untuk bisa belanja, bisa beli, bisa milih-milih saham-saham mana yang fundamentalnya bagus gitu. Ya. Kalau saya waktu koreksi dalam-dalam saya milih nyerok sih kok. Nyeroknya iya. Jika BBNI sama BBRI itu cukup menarik juga sih sebenarnya. Yes. Ya. Pokoknya kalau mungkin kalau big cap mungkin ya dalam artian agak lebih terjamin dan lebih tenang gitu ya ketika kita nyeroknya gitu yang big cap. Benar. Iya. Betul. Jadi manfaatin ketika market crash atau market turunnya dengan cukup dalam dan masif, itu manfaatin. Kita justru yang harus kita lihat itu bukan saham-saham second liner atau third liner, tapi justru kita bisa memanfaatin saham-saham yang first liner, blue chip, BRI, BCA. Benar tuh seperti kata Mas Gibran tadi. Jadi ketika market turun dalam ya kita serok, itu bukan saham-saham yang kecil, tapi justru saham-saham yang besar yang kita serok gitu.